Perempuan itu mulai berbalik dan saat itulah Nisa melihat wajahnya. Wajahnya tuh hancur seperti habis terbakar atau membusuk. Matanya kosong dan hitam. Nisa tuh langsung lari ke tempat tidur menyeliputi tubuhnya. Terus berharap itu tuh cuma mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Gria Demit. Terima kasih sudah mampir dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Nah, di sini aku tuh mau ceritain sebuah kisah tentang dua sahabat yang sedang melakukan wisata ke daerah pegunungan dan mereka menginap di suatu villa tua. Nah, disinilah semua cerita horor ini berawal. Tapi sebelumnya, aku mau ngingetin ke kalian semua, support channel ini dengan tekan like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Sebut saja mereka adalah Wati dan Nisa. Nisa dan Wati memang nih bersahabat sangat lama, yaitu sejak mereka itu SMA. Mereka itu sudah sering banget jalan bareng, nginep atau sekedar nongkrong. Nah, kali ini Wati tuh ngajakin Nisa untuk nginep di villa yang katanya tuh punya temennya. Awalnya nih Nisa nggak terlalu tertarik, tapi setelah Wati membujuknya beberapa kali, akhirnya Nisa nih ya udah deh. Villa itu katanya ini di daerah pegunungan yang cukup terpencil dan cocok untuk refreshing dari hiruk pikuk kota. Jadi hari itu berangkatlah mereka dengan penuh semangat. Villa yang Wati maksud ternyata agak jauh dari kota, yaitu melewati jalan kecil berkelok-kelok, di kiri kanan cuma ada pepohonan tinggi, dan gak banyak rumah atau bangunan lain yang di sekelilingnya gitu. Nah, udara pun di sana tuh lumayan dingin. Tapi kalau menurut mereka tuh udaranya tuh seger banget karena mereka kan tinggalnya di kota ya. Nah, setelah sekitar 3 jam perjalanan, akhirnya mereka tuh sampai di villa itu. Nah, untuk kondisi villanya nggak terlalu besar, tapi kesannya tuh kayak klasik gitu, kayak bangunan zaman kolonial. Nah, di depan villa itu ada taman kecil dengan beberapa bunga yang udah mulai layu. Mungkin karena jarang dirawat kali ya, atau mungkin memang nggak pernah dirawat. Siapa yang tahu? Pati tuh terlihat senang banget setelah sampai sana dan katanya ini tuh udah lama dia pengen banget datengin tapi nggak pernah sempet. Nah si Wati ini bilang gini, gimana keren kan? Kata Wati sambil tersenyum lebar. Nisa tuh cuma ngangguk-ngangguk aja meski dalam hatinya tuh rasanya ada yang aneh dengan tempat ini gitu. Tapi ya sudahlah gitu, mungkin cuma perasaannya Nisa aja gitu yang kebanyakan nonton film horor atau film-film misteri. Nah, waktu mereka masuk ke dalam villa, suasana tuh tambah sunyi. Gak ada tuh suara apapun kecuali langkah kaki mereka yang bergema di lantai kayu tua. Rumah itu punya aura dingin meskipun gak ada AC ya, atau kipas angin yang nyala. Nawati langsung antusias nih menjelajah setiap sudut rumah. Nah, sedangkan si Nisa ini nih malah merasa gak nyaman. Ada perasaan ganjil yang tiba-tiba muncul di hati Nisa. Seperti ada yang mengawasi, kata si Nisa ini. Malam itu mereka tuh duduk tuh di ruang tamu villa, nonton TV sambil makan cemilan, ya ala-ala anak KBG gitulah. Tapi tiba-tiba Wati cerita kalau villa ini punya sejarah yang cukup menyeramkan. Katanya tuh dulu pemilik villa ini adalah seorang perempuan yang sering memakai baju hitam atau jubah hitam gitu. Nah dia itu tinggal di sini sendirian sampai akhirnya ditemukan tewas gantung diri di salah satu kamar. Serem juga ya, tapi ya nggak usah takut, itu kan cerita lama kata Wati. Nah si Nisa ini cuma bisa memaksakan senyumnya yang namanya orang diceritain seperti itu di tempat itu, ya gimana nggak takut ya? Aneh-aneh aja nih si Wati ini. Tapi entah kenapa setelah cerita itu perasaan nggak nyaman tuh semakin kuat nih dari diri si Nisa ini.
Si Nisa ini ngerasa suasana di villa ini jadi makin berat, makin mencekam, makin serem. Seperti ada sesuatu yang gak terlihat tapi ada di sekitar mereka. Jadi parno nih si Nisa itu. Nah, setelah malam semakin larut dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Kamar tidur mereka tuh ada di lantai 2. Jadi villa ini tuh ada 2 lantai gitu dan kamar mereka tuh ada di lantai 2. Nah, waktu si Nisa itu naik tangga, samar-samar si Nisa itu ngerasa ada bayangan di ujung lorong. Nisa lalu berhenti tuh sebentar, merem melek, mencari sesuatu, memastikan kalau itu tuh cuman halusinasinya aja gitu. Tapi ketika Nisa itu habis terpejam, buka mata lagi, bayangan itu tuh kayak sekelebat gitu. Cuman kayak kayak iya tapi kayak enggak. Nah, si Nisa tuh mungkin aku kayak kecapean aja kali ya gitu. Nah, di kamar, Nisa ini nggak bisa tidur nyenyak nih. Setiap kali mau memejamkan mata, Nisa ngerasa tuh ada suara langkah kaki di luar kamar. Padahal jelas-jelas nih, nggak ada siapa-siapa. Cuma ada mereka berdua nih, Wati dan Nisa. Tapi Nisa tuh berasa kayak ada seseorang gitu. Nah, Nisa ini beberapa kali dengar suara orang menangis pelan. Tapi setiap mencoba untuk fokus nih, suaranya tuh hilang gitu aja. Nah, semakin malam si Nisa ini tuh semakin gelisah karena mendengar suara-suara, mendengar suara orang nangis, mendengar suara langkah kaki. Ya gimana mau tidur nyenyak kalau misalnya malam-malamnya dihiasi oleh sesuatu yang nggak terlihat dan si Nisa tuh nggak tahu itu apa. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau misalnya kalian itu ada di posisi Nisa, apakah kalian bisa tidur atau tidak? Komen di bawah. Lanjut keesokan paginya, Wati terlihat aneh. Dia itu nggak seceria sebiasanya, lebih banyak diam dan tatapannya tuh kosong. Nisa berpikir mungkin dia itu kecapean atau nggak enak badan gitu. Tapi setelah sarapan, sikapnya tuh makin aneh. Dia itu sering ngelamun sambil menatap keluar jendela seperti ada sesuatu yang diperhatikan dari luar sana. Si Nisa lalu bilang, "Wat, lo gak apa-apa kan?" Nah, si Nisa tuh khawatir gitu sama si Wati. Tapi dia itu gak langsung jawab, hanya melirik sekilas dan tersenyum tipis. Si Wati bilang gini, "Aku gak apa-apa kok." Suaranya tuh lirih, pelan gitu. Pokoknya seharian itu si Wati tuh gak banyak omong. Dia nggak ngomong kalau nggak ditanya, macam orang lagi banyak pikiran gitu loh guys. Nah, malam berikutnya suasana semakin nggak enak. Sekitar jam 1 pagi nih, Nisa itu tiba-tiba kebangun karena dengar suara seperti ada yang ngetok-ngetok pintu kamar. Tapi waktu dicek tuh nggak ada siapa-siapa di luar. Si Nisa tuh langsung merinding. Tapi itu dia berusaha tenang dan balik ke tempat tidur. Tapi baru saja Nisa mau tidur lagi, Nisa juga dengar suara langkah kaki dari lorong. Nah, suara itu tuh semakin dekat ke kamar. Si Nisa langsung bangun dan mencoba mengintip nih dari celah pintu. Di lorong yang gelap itu, Nisa itu melihat sosok perempuan berdiri membelakangi kamar. Dia memakai baju menyerupai jubah hitam, rambutnya panjang terurai, dan kulitnya pucat. Nah, dari situ tuh jantung Nisa serasa berhenti. Si Nisa ini mau teriak, tapi suaranya tuh nggak keluar. Nah, perempuan itu mulai berbalik dan saat itulah Nisa melihat wajahnya. Wajahnya tuh hancur seperti habis terbakar atau membusuk. Matanya kosong dan hitam. Nisa tuh langsung lari ke tempat tidur menyelimuti tubuhnya. Terus berharap itu tuh cuma mimpi buruk gitu. Tapi tiba-tiba Nisa mendengar suara Wati yang berbicara pelan di pojok kamar. Dibilang gini, "Dia di sini. Dia selalu ada di sini." Dari situ Nisa memberanikan diri buat mengintip dan yang Nisa lihat bikin bulu kuduk meremang. Wati duduk di lantai memeluk lutut sambil menghadap tembok
Dia itu bergumam sesuatu yang gak jelas. Suaranya tuh seperti bukan suara Wati lagi, lebih serak dan lebih berat. Nah perlahan dia tuh menoleh ke arah Nisa. Matanya nih yang biasanya ceria, kini kosong dan hitam. Sama seperti sosok perempuan yang Nisa lihat di lorong tadi. Nisa lalu mundur perlahan nih, mencoba mencari jalan keluar. Tapi tubuhnya tuh kaku. Lalu si Wati ini bangkit, langkahnya lambat tapi pasti mendekat ke arah Nisa. Wajahnya yang dulu bersahabat kini tuh berubah jadi menyeramkan. Lalu dia tuh menyeringai, senyumannya lebar dan aneh. Lalu berkata, "Aku gak sendiri lagi." Sambil berbisik. Nah keesokan paginya Nisa tuh langsung buru-buru keluar dari villa, gak peduli tuh sama Wati yang masih diam di dalam. Nisa tuh mencoba menelpon orang-orang itu untuk meminta bantuan, tapi sinyal di tempat itu tuh hilang karena berada di pegunungan kali ya. Nah Nisa tuh panik, gak tahu harus ngapain. Setelah berjam-jam nunggu nih di luar nih, akhirnya ada warga lokal yang lewat dan membantu Nisa untuk turun dari villa itu atau pegunungan itu. Setelah turun, akhirnya Nisa tuh menceritakan nih apa yang dialaminya bersama Wati di villa itu. Dan dia juga menceritakan kondisi Wati saat ini di rumah itu. Warga yang mengetahui kabar itu langsung menuju ke villa untuk memastikan keadaan Wati. Sebagian lagi tuh berusaha untuk menenangkan Nisa dan berusaha untuk mengabari orang tua Wati tentang keadaan anaknya. Nah, singkat cerita, orang tua Wati itu sampai nih ke villa itu dan Wati pun dibawa nih oleh warga dengan kondisi yang masih diam. Matanya tuh masih kosong, namun mulutnya menyeringai. Seringainya bukan seringainya Wati, tapi hampir mirip seperti sosok yang ditemui oleh Nisa. Setelah kejadian aneh di villa itu, orang tua Wati tuh jadi khawatir banget sama Wati. Mereka bilang Wati tuh mulai berubah total setelah pulang dari sana. Dia itu gak banyak ngomong, tatapannya kosong, dan kadang tuh terdengar bicara sendiri di malam hari. Nisa sendiri tuh waktu itu masih trauma sama kejadian yang mereka alami di villa. Tapi orang tua Wati meminta bantuan Nisa nih buat cerita detail tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, si Nisa ini ceritain semuanya nih. Dari mulai suasana aneh di villa, sosok perempuan berjubah hitam yang Nisa lihat, lalu sampai bagaimana perilaku Wati yang berubah tiba-tiba. Nah dari situ mereka tuh awalnya nggak percaya. Tapi setelah lihat sendiri keadaan Wati yang makin hari makin parah, mereka akhirnya tuh setuju buat nyoba segala cara untuk menyembuhkan Wati. Nah, mereka mulai dengan membawa Wati ke dokter psikolog, bahkan psikiater. Tapi anehnya dari semua hasil pemeriksaan, gak ada yang kelihatan salah. Dokter cuma bilang Wati itu cuma kecapean atau stres, tapi jelas-jelas kondisinya tuh jauh dari itu. Wati tuh kondisinya tuh sekarang tuh sering bengong sampai berjam-jam, kadang ketawa sendiri, kadang ngomong sendiri di sudut kamar dan setiap malam tuh katanya nih selalu ada bisikan-bisikan aneh dan kadang dia suka berbisik yang keluar dari mulutnya dengan kata kalimat-kalimat yang aneh gitu. Suaranya tuh juga bukan suara Wati, suaranya tuh suaranya berat, serak, beda banget sama yang Wati yang dulu gitu. Nah, karena nggak ada perubahan, akhirnya nih orang tua Wati ini mutusin buat nyoba pengobatan alternatif. Mereka tuh panggil beberapa orang pintar yang dikenal bisa nanganin hal-hal gaib. Ada yang ngasih Wati air doa, ada juga yang melakukan ritual tertentu buat ngusir sosok yang dipercaya udah ngerasuki tubuhnya. Terus Nisa juga pernah tuh sempat ngeliat salah satu ritualnya. Nah, di sana tuh Wati dibaringin di lantai. Terus sementara orang pintar ini tuh yang diundang oleh orang tuanya si Wati itu baca mantra sambil membakar dupa. Awalnya tuh Wati tuh cuma diam,
Tapi tiba-tiba dia tuh berontak, matanya melotot, dan teriak dengan suara yang bukan suaranya dia. Dia tuh bilang gini, ini tubuhku, aku gak mau pergi. Wati yang dulu ceria dan lembut tiba-tiba tuh berubah jadi liar. Matanya memerah dan tangannya tuh mencakar-cakar udara seperti sedang melawan sesuatu yang nggak kelihatan. Orang-orang di sana tuh langsung panik, tapi si dukun kelihatan tenang nih. Lalu si dukun itu terus baca mantranya sambil sesekali menyiram air ke tubuh Wati. Nah, Wati akhirnya sudah mulai tenang. Teriakannya mereda dan akhirnya dia pingsan. Nah, si dukun ini menghimbau nih kepada orang tua Wati agar Wati itu jangan dibiarkan sendirian dulu. Karena sosok perempuan itu kemungkinan tuh masih mengincar tubuh Wati. Karena menurut mereka tuh tubuh Wati tuh wangi. Dan entitas di sana tuh sangat suka dengan tubuh Wati. Dan dari pengalaman itu, orang tua Wati memutuskan untuk memagari Wati dengan pagar gaib agar meminimalisir kejadian-kejadian yang serupa. Dan sekarang Wati dan Nisa pun tetap menjalankan aktivitas mereka seperti biasa dan mereka masih bersahabat hingga sekarang. Awet banget ya, aduh iri banget deh gitu kan sama Nisa dan Wati. Oke, nah begitulah akhir dari kisah ini. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perbanyak ibadah dan doa. Semoga kita terhindar dari malapetaka yang merugikan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita sayangin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.